Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehatkah? Baiklah, pada hari ini kita akan membahas tentang materi fluida. Masih bersama saya, Dewi Sartika. Kita akan membahas tuntas tentang fluida di slide berikut. Fluida adalah zat yang mengalir dan memberikan sedikit hambatan terhadap perubahan bentuk ketika memiliki tekanan. Fluida memiliki beberapa sifat, diantaranya adalah tidak menolak pada perubahan bentuk, ya, memiliki kemampuan untuk mengalir, dan memiliki kemampuan untuk menempati suatu wadah atau ruang. Dari sifat yang telah kita ketahui, maka sifat tersebut hanya dimiliki oleh zat cair dan gas. Jadi, zat cair dan gas itu ciri khas utamanya adalah menempati ruang atau wadah sesuai bentuk wadah dan ruangnya. Itu uniknya zat cair dan gas. Bentuk fluida itu ada dua, yaitu fluida cair dan fluida gas. Yang membedakan itu adalah pertama molekul-molekulnya. Untuk yang cair itu molekul terikat secara longgar, namun tetap berdekatan. Nah, untuk yang gas, molekul-molekul bergerak bebas dan saling bertumbukan. Yang kedua, itu yang membedakannya adalah tekanan yang terjadi, ya. Tekanan yang terjadi untuk yang cair itu karena ada gaya gravitasi bumi yang bekerja padanya. Sementara gas itu tekanan gas itu bersumber pada perubahan momentum. Dan ini disebabkan oleh tumbukan molekul gas pada dindingnya, ya. Nah, kemudian yang ketiga itu katanya tekanan untuk yang cair itu terjadi secara tegak lurus pada bidang. Nah, itu ya, mungkin ketinggian itu juga mempengaruhi fluida cair, ya, itu bisa bergerak dari atas ke bawah seperti itu. Nah, untuk yang gas itu tekanan terjadi tidak tegak lurus pada bidang. Itu yang membedakannya. Jadi tetap, tapi tentang rumus dan mekanismenya mungkin hampir sama, hanya yang membedakan 3 poin ini saja. Nah, rumus-rumus yang bekerja pada fluida statik itu bisa kita lihat bahwa yang bekerja pada fluida statik itu adalah pertama tekanan. Tekanan adalah gaya yang diberikan terhadap satuan luas tertentu, ya. Jadi tekanan berbanding lurus dengan gaya yang diberikannya dan berbanding terbalik dengan luas daerahnya. Jadi semakin besar gaya, maka semakin besar tekanannya. Kebalikan dengan luas, semakin luas daerah yang ditekan, maka semakin kecil tekanannya. Sesuai dengan persamaan berikut, ya. Jadi P sama dengan F per A, di mana P tekanan, F gaya, A luas permukaan. Dan untuk tekanan hidrostatis, itu tekanan hidrostatis adalah sebagai besarnya gaya tekan, ya, zat cair yang dialami oleh bejana setiap satuan luas, ya. Secara sistematis, tekanan hidrostatis dirumuskan sebagai berikut, ya. Jadi kalau tadi tekanan saja itu gaya yang diberlakukan persatuan luas itu P sama dengan F per A. Kemudian bila untuk tekanan hidrostatis itu gaya tekan pada zat cair, ya, ini untuk ini semua, ya. Kalau ini tekanan bisa zat cair, bisa padat, dan sementara kalau yang bekerja pada gaya tekan zat cair sendiri atau tekanan hidrostatis, maka kita menggunakan rumus ini. pH sama dengan rho GH, di mana pH itu tekanan hidrostatis, rho itu massa jenis zat cair, G itu percepatan gravitasi, dan H itu tinggi zat cair, ya. Nah, ada lagi istilah tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu merupakan tekanan dari keseluruhan total yang dialami benda atau suatu objek, sehingga dapat dirumuskan bahwa P itu sama dengan P0 plus PH, ya. P0 itu tekanan udara luar, PH itu tekanan hidrostatis, P sama dengan tekanan mutlak, ya. Jadi seperti itu untuk rumus tekanan mutlak, dan di mana tegangan pada permukaan itu bisa
kita cari dengan gamma sama dengan F per D ya, atau sama dengan gaya perpanjang permukaan, atau gaya per 2L ya. Jadi 2L itu artinya 2 dari setengah panjang permukaan ya. Jadi tegangan permukaan sendiri didefinisikan sebagai gaya yang bekerja pada permukaan zat cair. Tiap satuan panjang dengan mengikuti rumus-rumus yang disajikan pada slide ini. Nah, sudut kontak ya, sudut kontak ini berpengaruh juga, yaitu sudut yang dibentuk oleh antara permukaan zat air dengan permukaan dinding pada titik persentuhan zat cair dengan dinding. Di bawah ini beberapa nilai sudut kontak ya dari beberapa pasang bahan ya, coba disimak ya. Air, kemudian air dengan kaca, raksa dengan kaca, air dengan parafin ya, dan selanjutnya ya. Kemudian juga fluida cair atau fluida itu juga ada hal yang mesti kita simak, yaitu kapilaritas. Kapilaritas adalah gejala turunan atau naiknya permukaan zat cair pada pipa yang sempit. Besar kecilnya kapilaritas ditentukan oleh lebar sempitnya pipa dan jenis zat cair. Nah, rumusnya itu adalah H2 gamma cos theta per rho GR ya. Dengan H itu kenaikan permukaan zat cair, gamma tekanan permukaan, theta itu sudut kontak, rho itu massa jenis, G percepatan gravitasi, R jari-jari pipa kapiler. Nah, dengan rumus ini mungkin kalian bisa menyimak apa saja, misalnya di sekitar kalian buat soal untuk mengetahui tinggi dari kenaikan atau penurunan permukaan zat cair dalam pipa, bisa menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah viskositas atau kekentalan, yaitu ukuran kekentalan fluida yang menyatakan besar kecilnya geseran di dalam fluida. Nah, untuk pengukuran viskositasnya sendiri disebut viskosimeter. Yang berlaku hukum dari viskositas itu adalah hukum Stokes ya. Hukum Stokes itu dengan rumus Fs sama dengan Np nRP, dan Fs sendiri gaya Stokes, N-nya sendiri koefisien viskositas, R-nya jari-jari, V-nya kecepatannya. Sementara kecepatan terminal itu bisa dicari dengan rumus berikut ya. Jadi Vt sama dengan 2/9 R kuadrat G per N dikali dengan rho B dan rho F ya. Ini bisa kalian cari sendiri, bisa latihan soal tentang ini, tentang kecepatan terminal. Nah, fluida dinamik. Apa sih yang dimaksud dengan fluida dinamik? Itu adalah fluida yang dinamis ya, dan diasumsikan sebagai fluida yang bergerak dengan kecepatan konstan. Volumenya tetap sejak awal, jadi nggak kental dan alirannya nggak turbulen, maka fluida tersebut bisa disebut fluida yang dinamis. Jadi kalau kental mungkin alirannya turbulen ya, kemudian bisa saja kecepatan aliran berubah-ubah ya, karena berdasarkan kekentalan. Jadi jenis-jenis fluida dinamis itu adalah pertama berdasarkan aliran laminarnya, yang kedua berdasarkan aliran turbulen ya. Untuk aliran laminar yaitu aliran yang bergerak dengan mulus dan searah dengan lintasan. Sementara turbulen itu aliran yang memiliki arah yang berantakan dalam dan saling bertumbukan. Ya, kalau berbeda kekentalan dalam suatu aliran ya itu tadi, mungkin saling bertumbukan dan arahnya mungkin berantakan. Tetapi kalau alirannya tidak kental, volumenya tetap, kekentalannya tetap, mungkin dia akan bersifat alirannya laminar. Nah, besaran dalam fluida dinamis itu ada dua besaran yang penting ya.
yaitu debit air dan persamaan kontinuitas ya. Berdasarkan berusaran fluida ya. Jadi fluida dinamis itu dipengaruhi juga oleh debit air ya. Jadi perbandingan antara volume fluida mengalir per satuan waktu tertentu dalam fisika disebut debit ya. Yaitu rumusnya Q sama dengan delta V per delta T sama dengan delta VA kali delta T per delta T sama dengan AP ya, atau Q sama dengan V per T, di mana Q adalah debit aliran, A sama dengan luas penampang, V adalah laju aliran fluida. Nah, ini persamaan kontinuitas ya. Kita bisa lihat bahwa A1, V1 sama dengan A2, V2. Itu sama dengan konstan ya. Persamaan kontinuitas itu adalah hasil kali AV atau debit pada sembarang titik pada pipa itu adalah konstan atau sama besar. Q1 katanya sama dengan Q2. Dengan A itu luas penampang, V adalah kecepatan. Nah, azas-azas yang mendasari penerapan dari fluida itu pertama azas Bernoulli ya. Azas Bernoulli ini adalah menjelaskan tentang energi potensial persatuan volume ya, tekanan dan energi kinetik persatuan volume ya kan. Rumus yang bekerja pada azas Bernoulli ini adalah ini. P1 plus setengah rho V1 plus rho GH1 sama dengan V2 plus setengah rho V2 rho GH2. Nah, ini azas kontinuitas ya. Azas ini menyatakan jika fluida yang tak termampatkan dan mengalir dalam keadaan tunak, maka laju aliran volume di setiap titik fluida tersebut adalah sama, yaitu Q1 sama dengan Q2, A1 P1 sama dengan A2 P2. Nah, ini contoh soal ya yang bisa kalian kerjakan ya berdasarkan rumus-rumus yang tadi ya. Simak dengan baik, yaitu ini tentang seorang Lydia mengisi gelas besar yang memiliki kapasitas 50 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut ya. Jika luas penampang keran berdiameter D2 adalah 5 cm dan kecepatan alir adalah 20 meter per detik, tentukan debit air ya. Tadi sudah kita sajikan debit itu rumusnya apa, kalian masukkan, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ember. Soal selanjutnya ini itu tentang kekekalan fluida ya. Kalian bisa aplikasikan dengan hukum Bernoulli ya. Jadi kalian cari kecepatan air pada pipanya, selisih tekanan dan tekanan pada pipa kecilnya. Itu bisa kalian selesaikan dengan menerapkan rumus-rumus yang berlaku pada fluida. Selamat belajar, semoga sukses. Dan perjuangan itu sangat membantu kesuksesan. Jadi tidak ada orang yang sukses karena hadiah atau karena kebetulan, tetapi sukses itu adalah dibangun dengan perjuangan dan semangat etos kerja yang tinggi dalam meraih cita-cita. Selamat belajar. Demikian materi dari saya, semoga mudah dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.